Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asyraqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan Syarah Aqidah Wasithiyah karya Fadilatul Syekh Dr. Shalih Fauzan hafizallahu taala. Kita masuk dalam pembahasan Itsbatul ismi lillah wa nafyul misli anhu. Penetapan nama bagi Allah Subhanahu wa taala dan penafian permisalan dari Allah Subhanahu wa taala. Syaikhul Islam Taimiyah membawakan yang pertama surat Ar-Rahman ayat yang ke-78. Kata Allah Subhanahu wa taala, tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Maha barokah nama Rabbmu, pemilik keagungan dan kesempurnaan dan kemuliaan. Jamaah cermati, di sini disebutkan tabarakasmu rabbika, maha barokah nama Rabbmu. Barokah itu apa? Barokah itu an-nama wa ziyadah, berkembang, bertambah, tumbuh, bertambah. Itu namanya barokah. Makanya setiap kebaikan bertambah, 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 itu disebut barokah. Ya. Dan semua kita itu mengharapkan keberkahan. Makanya dalam Islam, ketika seorang anak lahir, pertama kali dimintakan kepada Allah supaya anak itu berberkah. Bukan didoakan panjang umurnya, karena baru lahir. Tapi dituntunkan oleh Rasul dimintakan keberkahan. Walaupun lafaz secara khusus dari hadis itu nggak ada. Cuman kalau dari ulama salaf, ja'alahullahu mubarakan alaika wa ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menjadikannya keberkahan bagi orang tua dan bagi umat Muhammad. Berkah, an-nama wa ziyadah. Semua kita butuh berkah. Demikian pula nanti setelah mengawali kehidupan berumah tangga dalam Islam, kalau kita ada undangan pernikahan,
kita disunahkan untuk mendoakan. Doanya bukan semoga bahagia selalu, karena kehidupan itu nggak ada bahagia selalu. Bukan dengan doanya semoga cepat dapat momongan, tapi dengan doa barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Semoga Allah menjadikanmu berberkah. Ya, kamu mendapatkan berkah dari istri dan keluarganya, kemudian istri dan keluarganya mendapatkan berkah dengan kedatanganmu, dikumpulkan dalam kebaikan. Bukan hanya itu saja, bahkan nanti keseharian kita, poin yang kedua ini, tabrik, doa ubil barokah, minta keberkahan itu hampir setiap hari. Kalau ketemu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mendoakan 3, selamat, dapat rahmat, dapat barokah. Doa kita pun juga begitu. Misalkan barik lana, atau misalkan barakallahu fik. Kan nanti kalau ada orang berbuat baik kepada kita, teladan para salaf itu supaya kita doakan dengan 2, jazakumullah khairan, satunya barakallahu fik. Ini menunjukkan semua kita butuh berkah. Barokah nama wa ziyadah, tapi kalau tabrik ad-du'a bil barokah. Kemudian disebutkan tabarakasmu rabbika, itu ta'adoma au ala wartafa asya'nuh. Nama Rabbmu itu sangat agung, tinggi, naik perkaranya. Ya, menunjukkan nama Allah Subhanahu wa taala itu satu nama yang mengumpulkan kebaikan-kebaikan. Yang ini tidak ada pada selainnya. Makanya setiap tempat yang disebutkan di situ lafaz tabarokah, itu kata penulis diambil dari ucapan Ar-Raghib Al-Asfahani, tanbihun ala ihtisasihi ta'ala bil khairatil madhkurati, mengingatkan kekhususan Allah dengan kebaikan yang disebutkan. Maha barokah nama Rabbmu, nama Allah itu nama yang keberkahan. Wa hadzal lafdzu la yutlaqu illa 'ala Allah azza wa jalla. Lafaz ini tidak dimutlakkan kecuali atas nama Allah. Jadi nama yang maha barokah, artinya punya kekhususan kebaikan-kebaikan, itu hanya nama Allah. Kemarin kita singgung kalau nama makhluk, ya, nama makhluk itu kadang maknanya itu saja sudah elek, tidak mengandungi sifat, Nah, ini Arif orang munggah kelas, namanya Arif itu seorang ya, tapi ternyata orang munggah. Kalau makhluk namanya itu tidak mengandungi sifat, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala itu nama yang luar biasa. Jamaah hormati, makanya para ulama menjelaskan tabarakasmu rabbika, maha barokah nama Rabb. Tidaklah nama Allah disertakan dalam sesuatu kecuali barokah. Makanya dalam segala sesuatu, selama bukan perkara maksiat, selama bukan perkara yang ada unsur kotor, bismillah. Itu siapa yang menyertakan nama Allah dalam segala sesuatu nanti akan berberkah. Lah kata-kata bismillah itu dengan nama Rabbmu, dengan nama Allah, itu maknanya juga kalau diperluas keikhlasan. Siapa yang ikhlas dalam satu perkara, nggak ada kata-kata gagal. Kemarin kita baca tentang hadis, ada seorang nabi itu bersamanya pengikutnya itu rohtun itu bilangan 9 ke bawah, di atas 3. Ada pengikutnya 1 dan 2. Ada laisa ma'ahu ahadun, nggak punya pengikut sama sekali.
Kalau orang di masa sekarang dakwah orang itu pengikut, nggak ada yang menerima nasihatnya, gagal ini. Tapi enggak, orang itu kalau menyertakan nama Allah, bismillah, ikhlas, nggak ada kata gagal. Kenapa? Karena entah dapat pengikut atau tidak, tetap dia mendapatkan kebaikan. Ini kalau perluasan tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Iringkan nama Allah dalam semua perkara, nanti perkara itu akan menjadi berberkah. Kembalinya an-nama wa ziyadah, nanti akan tumbuh, berkembang, bertambah. Kemudian digandengkan ayat ini kelanjutannya dzil jalali wal ikram. Dzil jalali wal ikram. Karena bukan dzul jalali wal ikram, karena ini sifat bagi Rabbi. Ya, tabarakasmu Rabbi. Rabbi majrur, makanya di. Tapi kalau kepada mu, kepada ismu dul. Tapi di sini kembalinya kepada Rabbi. Maha barokah nama Rabbmu, yang Rabbmu itu pemilik keagungan dan kemuliaan. Dzil jalali wal ikram. Saudara yang saya hormati, ayat pertama syahidnya isbatul ism, ditetapkan nama. Dan nama Allah itu ta'adoma ala irtafa asya'nuh. Nama Allah itu agung, tinggi, kemudian perkaranya naik. Yang nama Allah itu satu nama yang kekhususannya kebaikan-kebaikan melumpuh. Ini ditetapkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat yang kedua dibawakan surat Maryam ayat 65. Fa'budhu wastabir li ibadati. Hal ta'lamu lahu samiyah. Sembah Allah, sabar dalam beribadah kepadanya. Apakah kamu tahu Allah memiliki samiyah? Samiyah itu tandingan kesetaraan. Apakah kamu tahu Allah memiliki sekutu, tandingan kesetaraan? Ini pertanyaan yang namanya istifham ingkari. Istifham ingkari itu pertanyaan yang tidak butuh jawaban, karena menetapkan tentang apa yang ditanyakan. Kayak misalnya orang tua nesu karo anaknya, ngomongin, lah kok bapakmu itu kurang sayang? Itu jangan dijawab, bapak kurang sayang. Karena itu istifham ingkari. Istifham ingkari itu ya wis sayang, ya. Sudah sayang. Ya, lah aku ki kurang apa? Kan jangan dijawab kurang banyak. Itu berarti sudah maksimal untuk berkhidmat. Nah, jamaah hormati, ayat ini syahidnya adalah nafyul misal anhu, peniadaan permisalan bagi Allah. Hal ta'lamu samiyah. Ini syahid daripada ayat. Adapun perluasan pembahasan fa'budhu, apa maksud daripada ibadahlah kepadanya? Ini kata Dr. Shalih Fauzan, afridhu bil ibadati la ta'bud ma'ahu ghairahu. Ya, esakan sendirikan Allah dalam ibadah, jangan beribadah bersamanya selainnya. Kenapa kok ibadahlah kepada dia kok dimaknai dengan bahasa simpelnya itu tauhidkan Allah? Karena ibadah itu pokoknya pentauhidan. Makanya mufassirun ketika menjelaskan tentang makna ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Liya'buduni itu mereka tafsirkan liwahiduni. Liwahiduni. Ini namanya lafaz umum ditafsirkan kepada khusus. Yang khusus ini merupakan pondasi. Kan pondasi ibadah itu tauhid. Kalau orang tidak mentauhidkan Allah, berarti dia belum beribadah. Makanya pertemuan yang lama disampaikan la ilaha illallah. Itu satu lafaz. Yang lafaz ini tidak boleh dipisah. Karena kalau orang misah la ilaha itu suyu'iyun, komunis. Gak ada Tuhan yang benar, gak ada Tuhan yang benar. Ingat, illallah, hanya Allah, musyrik. Semua Tuhan yang ada dianggap
Allah. Tapi dua ini nggak boleh dipisahkan. La ilaha illallah. Makanya ada nafyu, ada isbat, peniadaan, penetapan. Nah, sembah Allah itu esakan Allah dalam masalah ibadah. Jangan kamu sembah bersamanya selainnya. Kemudian apa sih ibadah itu? Ibadah itu nanti secara bahasa ad-dul wal khudu, atau nanti dengan lafaz yang lain at-tadallul wal khudu, menghinakan diri dan tunduk. Menghinakan diri dan tunduk. Maka setiap orang yang menghinakan diri dan tunduk berarti dia beribadah. Sesuai dengan kamu menghinakan diri tunduknya kepada apa? Kalau orang menghinakan diri tunduk kepada duit, makanya disebut dengan kata Nabi SAW, orang yang menyembah dinar dirham, abdul dinar, abdul dirham, abdul hamisah, abdul hamilah, penyembah sutra, penyembah bludru. Nah, ibadah itu at-tadallul wal khudu, menghinakan diri kemudian tunduk. Secara syariat definisi ini paling mencakupi yang berasal dari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini. Ya, ini dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir dan dibawakan oleh Imam Al-Qayyim. Apa definisi ibadah itu? Ismun jami' lima yuhibbuhullah wa yardah minal a'mal wal aqwal ad-dhahirati wal batinati. Satu nama yang mencakupi pada apa yang Allah cinta, Allah ridho, dari amalan, ucapan yang zahir maupun yang batin. Jadi kalau ibadah itu ya cakupannya luas sekali. Satu nama yang mencakupi apa yang Allah cinta, Allah ridho. Amalan ataupun ucapan. Amalan ini terbagi menjadi dua. Amalan zahir itu berarti jawarih. Amalan batin kayak tawakal, kayak misalkan pengharapan, rasa takut. Kemudian ucapan itu yang zahir maupun yang batin. Jamaah hormati, itu semua tercakup ibadah. Tercakup ibadah. Makanya ibadah itu dari definisi ini luas, mencakup satu nama yang Allah cinta, Allah ridho. Dari mana kita tahu? Sesuatu itu Allah cinta, Allah ridho, pertama Allah perintahkan. Kalau sesuatu itu Allah perintahkan, berarti Allah cinta, Allah ridho. Sholat, jujur, amanah, misalkan. Iya, Allah perintahkan, berarti itu Allah cinta, Allah ridho. Dari mana kita tahu Allah cinta, Allah ridho? Orang yang melakukan amalan itu nanti Allah sediakan ganjaran. Kalau ada satu amal, ada satu ucapan Allah sediakan ganjaran, berarti itu amal ibadah. Berarti itu amal ibadah. Dari mana kita tahu amalan dan perbuatan itu Allah cinta, Allah ridho? Nanti kalau yang ketiganya orang yang meninggalkan itu diancam dengan siksa. Wah, ini berarti Allah cinta. Lah buktinya kalau kamu meninggalkan, nanti Allah akan hukum. Allah akan hukum. Lah itu nanti cakupannya sangat luas. Cakupannya sangat luas. Walaupun dalam Islam ibadah itu cakupannya 3. Ada jiwa, ada harta, ada jiwa dan harta. Jadi ada badan beserta hati, seluruh tubuh kita. Ada yang harta tok, ada yang harta dan jiwa. Itu cakupan seputar ibadah. Iya. Kapan seseorang mendapatkan amalan jiwa, harta atau dua-duanya, Allah perintahkan, Allah janjikan balasan kebaikan, Allah kasih ancaman orang yang meninggalkan, berarti itu ibadah. Berarti itu ibadah. Kemudian kelanjutan ayat, wastabir li ibadati, sabarlah dalam beribadah kepada Allah. Artinya usbut ala ibadatihi walazimha wasbir ala masyaqaha, ala masyaqiha.
tetaplah di atas peribadatan, terus lazimi sabar di atas gangguan-gangguan ibadah. Saya hormati, sampai sini ada pelajaran yang tersirat. Apa itu? Seseorang beribadah itu butuh sabar. Butuh sabar. Ya, makanya nanti ulama terangkan, kehidupan kita nggak lepas dari kesabaran. Kalau orang katakan sabar syukur, sebagian ulama mengatakan sabar tok. Orang hidup itu butuh sabar. Kenapa? Orang hidup itu mendapatkan dua ketetapan. Ketetapan kauniyah, susah senang, ya, tawa tangis, itu ketetapan kauniyah. Semuanya membutuhkan sabar. Karena kesenangan juga ujian. Kesenangan juga ujian. Bahkan ujian kesenangan, kata Abdurrahman ibn Auf, lebih berat daripada ujian susah. Karena kalau ujian susah itu ada istilah namanya sabar ittirori. Sabar ittirori itu ya pokoknya iso-iso sabar. Iso-iso sabar. Itu namanya ittirori. Ya kayak sekarang, waduh, pertama munda ya wis, duit-duit tuku orang, duit ya tuntunan kan gitu. Itu namanya sabar ittirori. Ya, tapi nanti kalau jamaah hormati, sabar di atas kesenangan itu ikhtiar. Ikhtiar itu memaksa diri. Kalau orang kecukupan, misalnya kon mangan sederhana, itu kalau nggak punya kemampuan, nggak punya keinginan kuat, orang mungkin. Orang mungkin. Kenapa? Karena kekayaan itu mendorong seseorang untuk menghambur-hamburkan. Menghambur-hamburkan. Ini yang pertama, kita hidup dapat ketetapan baik buruk. Semuanya membutuhkan kesabaran. Yang kedua, kita hidup selain mendapatkan ketetapan kauniyah, mendapatkan ketetapan syar'iyah. Ketetapan syariat itu dua, perintah larangan. Perintah larangan. Menjalankan perintah harus sabar. Makanya ada kalau bahasa ulama itu namanya beban yang dibebankan kepada orang. Oh, iki wong mukallaf. Mukallaf itu kena beban syariat. Beban itu bahasanya? Iya, bahasanya beban. Beban itu kalau nggak sabar, ya ora kuat. Nyopi kulen. Namanya beban kan namanya memikul. Iya. Itu kalau nggak sabar nggak mungkin bisa terlaksana. Nggak mungkin bisa terlaksana. Meninggalkan larangan nggak sabar nggak mungkin. Apalagi larangan itu sesuatu yang kita cinta. Jamaah hormati, orang kalau suruh meninggalkan yang dicintai aneh. Makanya kalau orang jatuh cinta kemudian pengen dipisahkan, wah angel itu, sulit itu ya. Sulit. Wong calanan seneng karo cah wedok ya seneng, dilamar nggak boleh. Itu ada istilah kawin lari. Yeah. Jadi akhirnya mulai wis gendong anak. Lha iki ijabe kapan? Di sana. Lha sing ijabe sapa? Lah, jamaah hormati, itu sulit. Lah terus caranya bagaimana? Caranya nanti kalau seseorang sudah cinta, pengen pisah itu putus total. Maksiat itu kalau wasilahnya tidak diputus total, nggak mungkin bisa. Nggak mungkin bisa. Kayak kita lihat yang LGBT itu, kita sendiri kalau orang lanang delok itu kan gila nih. Gila. Saya dapat kiriman video yang penangkapan itu. Lah orang lanang kok kayak gitu ya? Itu kan menjijikkan. Tapi bagi mereka sendiri untuk bisa keluar ketika sudah terkena penyakit seperti itu nggak bisa. Kecuali dengan sabar. Termasuk sabar itu kalau bahasa ulama, semua wasilah yang mengantarkan itu putus. Yang mengantarkan itu diputus. Kalau enggak, angel. Itu nanti akan sulit sekali. Lah ini kita mendapatkan ketetapan syariat. Syariat yang kedua itu larangan. Larangan itu kalau kita inginkan itu, wah sudah, sabarnya lebih sulit. Tapi kalau nggak ingin ya gampang. Saya pernah baca kisah yang pernah saya sampaikan itu, kisahnya Aksha. Aksha itu sudah berkeinginan masuk Islam, ini dibawakan Imam Qurtubi. Dampak teman yang buruk. Begitu mangkat di perjalanan dicegat koncone, "Syah kemana?" "Saya mau ke Madinah masuk Islam."
Kata temennya, nanti kamu kalau masuk Islam suruh sholat. Karena Asya ini seneng sholat, akhirnya nggak apa-apa. Sholat itu khidmat kepada sang pencipta. Temennya ngomong, nanti kalau kamu masuk Islam itu disuruh untuk sedekah. Kata Asya, lu sedekah itu baik, berbagi kepada sesama. Mental itu. Iya. Begitu temennya ngomong lagi, Sya, kan kalau sholat sedekah perintah. Sekarang disebutkan larangan. Nanti kalau kamu masuk Islam nggak boleh zina. Pendorong zinanya lemah, kata Asya. Saya sudah tua. Iya. Kalau tua itu kan istilah orang itu apa? Kenangan hidup. Iya. Saya dulu pas kerungu itu nggak paham. Jadi kalau bujangan itu katanya pandangan hidup. Jadi nyawang langsung urip katanya. Jadi nyawang langsung urip. Nanti bukan hanya pandangan hidup gitu. Itu bayangan hidup. Gitu. Jadi bayangke urip katanya. Nanti kalau sudah 40 tahun ke atas, itu katanya itu pegangan hidup. Saya waktu itu orang muda ngopo. Tapi kalau sudah tua, ada istilah itu kenangan hidup. Kenangan hidup itu biar. Iya. Nah, saya cermati kata Asya, saya sudah tua. Jadi saya nggak mungkin zina. Gampang itu untuk sabar. Lah yang keempatnya kata temannya Asya, nanti kalau kamu masuk Islam nggak boleh minum minuman keras. Kata Asya, iki saya ngabot. Saya ngabot. Kan orang itu kalau hobi mabuk, hobi minuman keras, itu sampai tua nggak mari. Jadi kalau mah hobi, saya kapan dapat kiriman ada mbah-mbah itu melakukan gini itu pas acara jagungan itu, gosak botol itu. Botol itu ditaruh rodon lebar gitu, terus buka itu terus joki sithik, longke koncone gitu. Kan kalau memang sudah seneng, sabar itu sulit. Nah itu waktu itu Asya, waduh iki sing abot. Akhirnya temennya gini aja, Sak, pulang nanti setahun di pol-pol kele mendem, tahun depan masuk Islam. Baru pulang jatuh dari kendaraan mati. Akhirnya terhalang dari husnul khatimah. Kembali sabar dalam beribadah itu harus. Iya. Kemudian ditutup ayat ini, hal ta'lamu samiyah. Apakah kamu tahu Allah itu samiyah? Samiyah itu memiliki permisalan keserupaan hatta yusyarikau fil ibadati, sehingga dia persekutukan Allah dalam ibadah. Memang Allah punya tandingan? Ada. Ya, sesuatu yang memiliki sifat kesempurnaan sama dengan Allah. Jawabannya ora ono. Jangankan kok lebih samiyah. Samiyah itu nadir, misal. Keserupaan wis mirip tok. Memang ada yang mirip? Enggak ada itu. Tidak ada yang serupa, tidak ada yang mirip. Lah kok isa-isane kamu bagi ibadahmu kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini syahidnya dari ayat adalah nafyul misal anhu. Ditiadakan permisalan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang kedua. Ayat yang ketiga, walam yakullahu kufuwan ahad. Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Enggak ada sesuatu apapun yang serupa, setara. Kufuan itu nanti ada dua bacaan, kufwan atau kufuan. Itu nadir, matil, syarik. Ada memang Allah, persekutuan enggak ada, permisalan sekutu tidak ada. Ini saya daripada ayat. Makanya ayat ini surat Al-Ikhlas pernah dibahas. Itu satu ayat yang istimewa. Surat Al-Ikhlas itu sebanding dengan sepertiga Quran, karena kandungannya sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Ya, kemudian ayat setelahnya, fala taj'alu lillahi andada. Jangan kalian jadikan bagi Allah andad. Andad itu jamak daripada nidun, andadun. Apa maknanya? Al-mislu wan nadir wasyabih. Semisal, sebanding, serupa. Ya.
la tattakhidhu lillahi amsala wa nadara'a. Jangan kalian jadikan bagi Allah permisalan sebanding keserupaan yang kalian sembah bersama Allah. Iya, tusawunahum bi fil hubbi wat taqdim. Kalian samakan mereka dengan Allah dalam masalah cinta dan pengagungan. Enggak ada. Ayat ini di surat Al-Baqarah ayat yang ke-22. Nanti kalau pengen tahu tentang perluasannya, baca mulai dari ayat yang ke-21. Kata Allah, ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasha was samaa'a binaa wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Baru fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Ya, kata Allah, manusia sembahlah Rabb kalian. Jadi yang punya hak disembah itu yang memiliki sifat rububiyah. Makanya nanti kalau belajar tauhid, rububiyah dulu baru uluhiyah. Karena orang mentauhidkan rububiyah Allah harus, tapi pentauhidan rububiyah tidak beribadah kepada Allah semata belum teranggap. Tapi kalau rububiyah nggak percaya, nah itu apalagi? Tauhidkan dulu dalam masalah rububiyah. Ya, karena sesembahan yang harus kita sembah itu memiliki sifat rububiyah. Apa sifat rububiyah? Mencipta. Disebutkan menciptakan kita dulu. Kenapa? Karena manusia yang disuruh disembah. Disebutkan, kowe lho sing nyetakne kamu itu. Orang itu kalau diingatkan tentang kebaikan sesuatu, nanti dia akan mengagungkan yang telah berbuat baik kepada dia. Lah kebaikan yang menciptakan kita nggak ada tandingannya. Karena kita dicipta dan penciptaan itu penuh dengan penjagaan. Mulai di kandungan dijaga. Kita itu kalau jaga itu gimana? Sudah garis 2. Sesok pelayon gogrok itu. Kalau Allah tidak menjaga. Dijaga di kandungan sampai nanti keluar. Setelah itu nanti coba proses anak itu. Saya kalau kelingan anak saya yang bayi metu itu, wis lemah ya. Kadang ngopeng itu wedi piye itu, ngedus itu piye. Tapi Masya Allah, sekian bulan gulune wis kuat. Nanti tambah lagi itu nanti bisa duduk. Ini Masya Allah, siapa? Itu Rabb. Rabb itu yang yang meningkatkan dari satu keadaan kepada keadaan yang lebih tinggi. Makanya kalau istilah murabbi, pendidik dari satu tahapan ringan sampai tahapan berat, itu disebut murabbi. Kalau murabbi itu didik langsung keras. Lah si bayi berangkang didik sistem militer, ya itu nggak mungkin berhasil. Rabb itu menciptakan manusia dari tahapan lemah terus meningkat. Ya, yang bisa mencipta. Kemudian yang kedua, itu yang menjadikan bumi sebagai hamparan, langit sebagai atap. Memiliki, mengatur. Sifat Rabb itu memiliki, mengatur. Menurunkan hujan, itu berarti memberikan rahmat, memberikan kebaikan. Menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, itu sama mengatur. Iya, mengatur alam semesta. Kemudian menjadi rizki bagi kalian. Itu Rabb itu yang bisa memberi rizki. Lah kalau kamu sudah tahu penciptamu, kemudian pemilik langit dan bumi, pengatur alam semesta, memberikan semua kebutuhanmu cuma Allah, jangan jadikan bagi Allah tandingan. Lah kalau orang menjadikan Allah tandingan, itu kurang ajar banget. Makanya dalam hadis Nabi SAW tanya, tahukah kamu orang yang paling dosa yang paling besar? Orang yang paling kurang ajar melakukan dosa yang paling besar. Kata Nabi, anta ja'ala lillahi niddah wa huwa khalaqaka. Kamu jadikan bagi Allah tandingan, Allah sing nyiptakne kowe. Lah mosok kita yang nyiptakan Allah ning matur nuwune sama Mbak Sri, bar panen pari matur nuwun karo Dewi Sri, karo Nyi Roro Kidul, karo Kiai Petro. Ya,
Itu namanya kan kurang ajar banget. Ini saudara yang saya hormati, perluasannya nanti terkandung dalam ayat itu. Jadi kalau kamu tahu Rob kalian, pencipta segala sesuatu, nggak ada tandingan dalam masalah penciptaan, jangan jadikan bagi Allah tandingan dalam masalah ibadah. Kemudian ayat yang terakhir, wa minan nasi may yattahidu min dunillahi andada. Manusia itu ada yang menjadikan selain Allah itu sebagai tandingan. Ya. Lama faragha subhanahu min dzikri dalil ala wahdaniyatihi. Setelah Allah selesai menyebutkan dalil keesaan Allah dalam ayat sebelumnya, Allah kabarkan dengan dalil yang nampak yang memberikan faedah tentang keagungan kuasa Allah, keagungan kemampuan Allah, maha menyendirinya dalam masalah penciptaan. Kan yang bisa mencipta itu cuma Allah. Sampai Allah tantang, kalau selain Allah layak jadi Tuhan, coba bikin seekor nyamuk. Ya, walaupun mereka bersepakat orang iso, nggak mungkin bisa. Ya, nggak mungkin bisa. Allah kabarkan seiring dengan itu, wujida finnas, ditemukan dalam manusia itu menjadikan bersama Allah tandingan, disembah. Ya, dari berhala yang lemah dicintai. Makanya kalau cinta ibadah itu hanya boleh kepada Allah. Ya, dibagi dengan Rasul musyrik. Kalau cinta ibadah, makanya cinta itu ada cinta ibadah, ya, ada cinta Allah, kemudian mahabbatun lillah fillah, cinta karena Allah, cinta pada Allah. Ada nanti cinta tabiat. Ada nanti cinta tabiat. Kalau cinta pokok hanya kepada Allah. Selainnya itu cinta karena Allah atau pada Allah. Seperti kepada para nabi, cinta kita itu cintanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah hormati, lah itu disebutkan orang-orang yang kafir itu mereka mencintai selain Allah sebagaimana cintanya kepada Allah. Ya, lam yaktasiru ala mujarradi ibadati tilkal andad. Belum cukup sekedar beribadah kepada berhala, bahkan mereka mencintainya dengan hubban azimah, cinta yang besar, dengan cinta yang besar. Mereka afratu fi hubbiha, mereka melampaui batas dalam cintanya, sebagaimana cinta kepada Allah. Mereka samakan Allah dengan selain Allah dalam masalah cinta, bukan dalam masalah penciptaan, pemberian rizki, pengaturan. Kan orang musyrik itu kalau ditanya, siapa yang nyipta? Allah. Siapa yang kasih rizki? Allah. Tapi kalau masalah ibadah, mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati. Poin yang terakhir ini, kesirikan dalam masalah cinta. Yang ini kata Ibnu Utsaimin termasuk kesirikan paling banyak di masa sekarang. Kesirikan yang paling banyak di masa sekarang itu beliau sebutkan 4. Satu, masalah cinta. Yang kedua, pengagungan tokoh. Pengagungan tokoh, sampai beliau kasih misal ketika ada amir atau tokoh menyuruh, itu langsung walaupun perintahnya itu berbarengan waktu sholat, dia nggak pedulikan. Yaitu pengagungan kepada makhluk melebihi pengagungan kepada Allah. Yang ketiga, itu syirik dalam masalah hubud dunia. Cinta kepada dunia sampai berlebih, itu kesyirikan yang paling banyak. Yang terakhir, syirik dalam masalah pamer. Pamer itu di masa sekarang, syirik pamer itu paling akeh. Paling akeh. Makanya hati-hati sekali ya. Kadang orang kalau memamerkan misalkan kesenangan, itu pun boleh sebenarnya. Tapi terkadang di luaran sana ada hati-hati yang tersinggung. Tersinggungnya saya kasih contoh itu, esok sarapan misalnya, iya, apa sarapannya? Tongseng kambing resep empuk misalnya, iya, dagingnya gede-gede lur, irisannya mantap. Itu aromangan di video, nanti ada orang yang lihat, segini mangan sego apa beras jatah. Walaupun kalau secara umum boleh aja, tapi kalau ada perkara yang tidak baik dihindari. Apalagi ini yang dipamerkan kebaikan. Nah sekarang kebaikan dipamerkan.
ngaji pamer sholat tahajud itu apa? HP ini paling ngarep itu. Jadi di video. Kadang sholat iso, kadang lirik HP ini itu. Iya. Lirik HP ini. Setelah itu dipamerkan. Itu kesyirikan. Pamer itu seperti al-bahrul la saharalah. Seperti lautan tanpa tepi. Nah, ini hati-hati. Kemudian syahid dari ayat anna fiha itsbata ismillah wa ta'dhimihi wa ijlalihi. Di dalamnya ditetapkan nama Allah, pengagungan kepadanya. Ditetapkan nama Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki nama. Yang nama Allah itu ta'adzama ala irtafa asya'nuh. Nama Allah itu agung, tinggi, kemudian semua urusannya itu naik. Itu nama Allah Subhanahu wa taala. Yang nama Allah itu tadi apa disebutkan? Nama Allah itu pengkhususan kebaikan. Jadi ada namanya Al-Asmaul Husna. Semua nama Allah itu baik. Dari namanya baik, kandungannya baik. Ini jamaah hormati kandungan dari ayat-ayat yang dibawakan. Kemudian fiha nafyus sami wal kaf'i. Ditiadakan keserupaan. Ditiadakan walam yakullahu kufuwan ahad. Enggak ada sesuatu yang setara dengan Allah. Ditiadakan nid, tandingan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa nafyu mujmal. Ini penafian secara global. Penafian secara global. Jadi globalnya Allah punya nama yang namanya itu sangat agung maha barokah. Ya, yang nama Allah itu enggak serupa dengan sesuatu apapun. Kemudian ditiadakan bagi Allah tandingan. Makanya setiap nama Allah mengandungi sifat. Dan nama dan sifat Allah itu tidak serupa dengan sesuatu apapun. Namanya podo dengan Allah kan ada. Nama yang itu sama dengan nama Allah boleh, ada yang nama dengan nama Allah sama nggak boleh. Apa contohnya? Aziz. Al-Aziz itu nama yang boleh dipakai kepada selain Allah. Walaupun kalau mutlak itu hanya Allah. Kenapa? Karena kesempurnaan nama terbaik hanya Allah. Hanya Allah. Seperti apalagi Rob. Rob itu misalkan Robbul Ibil. Itu pemilik onta. Itu sifat disandarkan kepada selain Allah. Boleh, tapi kalau mutlak Ar-Rob itu hanya milik Allah. Hanya milik Allah. Lah, itu secara global dinafikan keserupaan. Makanya orang itu menyimpang sumber utamanya. Pernah kita sampaikan kata Ibnu Qayyim, Allah diserupakan dengan makhluk, makhluk diserupakan dengan Allah. Itu inti. Ya, kayak di masa sekarang orang mengingkari nanti setelah ini berkaitan tentang setelahnya nanti ada ditetapkan Allah tinggi di atas ars. Kan orang punya pemahaman, enggak, Allah itu enggak tinggi di atas ars. Allah itu di mana-mana, Allah itu tidak bertempat. Ya, kenapa seperti itu? Karena dia membahas tentang sifat Allah sebagaimana sifat makhluk. Jadi kalau pikiran itu Allah di atas, kayak makhluk. Kalau makhluk itu kalau di atas, tidak di bawah. Nanti semua sifat-sifat diingkari karena berpikir tentang Allah sebagaimana makhluk. Sepertiga malam terakhir turun. Masa Allah turun? Berarti kalau Allah turun, Allah gurmubeng terus ning bumi loh. Kan sepertiga itu pindah-pindah. Ini sepertiga, sini. Berarti Allah itu nggak di atas aras, tapi mubeng terus. Itu makhluk. Kalau makhluk itu ketika di bawah tidak di atas. Makanya para ulama ketika menjelaskan nas yang seperti itu, Allah tinggi di atas aras, tapi sepertiga malam terakhir turun. Turun Allah di atas ketinggian. Ya, tingginya Allah, Allah turun. Kok iso? Nah, mesti kamu pikir sebagaimana makhluk. Nanti kalau kok iso, berarti berpikirnya sebagaimana makhluk. Ini jamaah hormati kesimpulan. Wa hadhihi at-tariqatul waridatu fil kitabi was sunnah fi ma yunfi anillahi ta'ala. Wa hiya an yunfa anillahi azza wa jalla kullu ma yudadu kamalahul wajiba min anwa'il uyubi wa naqais. Ini metode yang datang dalam Quran dan Sunnah. Jadi
pada apa yang dinafikan dari Allah. Apa metodenya? Allah nggak serupa dengan sesuatu apapun, nggak ada tandingan, nggak ada keserupaan. Ya, semua yang bertentangan dengan kesempurnaan yang wajib dari jenis aib dan kekurangan itu ditiadakan. Makanya kayak kemarin membahas tentang sifat wa makaru, wa makarallah. Sifat makar bagi Allah. Apa itu makar? Makar itu mengantarkan keburukan dengan cara sembunyi-sembunyi. Itu kalau memulai elek. Tapi kalau membalas itu menunjukkan orangnya, kalau orang itu kuat. Jadi, kowe dengar didingke, tak dingke ternyata malah wis tak pasangi jiret, begitu arep dingke saya kejiret. Itu kan kita lebih cerdik. Walillahil masalul a'la. Sifat makar bagi Allah itu bukan pemula tapi membalas. Membalas. Makanya semua sifat yang di situ ada aib dan kekurangan itu ditiadakan bagi Allah. Makanya kayak penggunaan kalimat-kalimat yang di situ bisa memunculkan pemahaman Allah memiliki sifat kekurangan, jangan. Kayak saya ingat beberapa tahun yang lalu itu ada orang, ya Allahumma yasir wala tu'asir. Ya Allah gampangkan, jangan persulit. Itu nanti kalau sekilas, oh Allah ini senengnya ngel-ngel, mempersulit. Makanya kenapa kok doa seperti itu? Walaupun namanya doa boleh-boleh saja, tapi yang paling bagus kan ada dalam hadis, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Ya Allah, nggak ada kemudahan kecuali apa yang kau jadikan mudah. Sesuatu yang sulit kalau kamu kehendaki menjadi mudah. Ini yang bisa kita baca, insya Allah pertemuan seterusnya nanti masuk dalam pembahasan Allah tiadakan sekutu. Nanti kita akan baca. Wallahu ta'ala. Demikian sebelum ditutup. Terkait keberkahan tadi, untuk ciri-ciri rezeki yang berkah itu dan tidak berkah itu seperti apa? Apakah semakin lembab, semakin banyak itu semakin berkah atau tidak? Dan yang kedua, untuk tidak bersabar dengan ketetapan kaum yang tidak disuka itu seperti apa? Jadi rezeki, harta. Rezeki itu sebenarnya kalau makna khusus sesuatu yang dihadapkan kepada kita makan. Itu rezeki. Tapi dalam umum, setiap yang memberikan kemanfaatan kepada orang yang diberi rezeki itu namanya rezeki. Makanya sehat itu rezeki. Kalau yang dimaukan rezeki itu berkaitan dengan makanan, dari seputar harta, apa tandanya barokah? Tandanya barokah itu apa yang kita terima mendatangkan kebaikan. Walaupun nominalnya kadang biasa. Kan ada tadi disebutkan barokah itu an-nama wa ziyadah, tumbuh berkembang, tambah. Kadang secara nominal itu biasa, tapi kebaikannya bertambah. Kebaikan bertambah itu misalkan kita punya penghasilan, tapi ternyata tenang. Ya, kan ada orang punya penghasilan banyak itu toko mas bingung, baik iki entuk akeh sesuk entek. Ya, mendatangkan ketenangan itu namanya barokah. Itu namanya barokah. Atau misalkan dimakan itu sehat. Ada kalanya orang dapat rezeki banyak, makan enak, bar mangan enak malah bayarnya luwih larang. Ya, lan ngopo nah. Bunda ini bar apa video-video mangan bakso itu wah katanya enak banget gitu, enak lur gitu. Ternyata apa? Kakean sambal, setelah itu opnam, bayarnya lebih mahal. Itu menunjukkan tidak barokah. Kebarokah itu kebaikan semakin bertambah. Dan kebaikan itu tidak harus berwujud nilainya nanti bertambah. Walaupun sangat mungkin nilainya juga bisa bertambah. Wallahu ta'ala. Itu kalau rezeki dalam arti yang khusus. Tapi kalau rezeki dalam arti yang umum, ya semua kebaikan. Kita punya misalkan apalah kesehatan, punya macam-macam itu terus itu namanya berbarokah. Wallahu ta'ala. Yang kedua, sabar terhadap kauniyah. Sabar terhadap kauniyah itu nangis, sedih, boleh, tapi tidak memunculkan kemaksiatan. Itu disebut sabar.
Makanya kalau orang menerima ketetapan kauniyah tidak disukai, dia tidak protes dengan hati, lisan, tangan, itu orang yang sabar. Kalau bahasa ulama itu tajra'ul mirarah min ghairi ta'abbus, menelan kepahitan yang orang bersengut. Kalau saya kasih contoh yang jamu godok itu, jamu godok itu gerobaknya tulisannya pahitnya hidupmu tak sepahit jamu godokanku, kan pahit banget ya. Tapi ketika minum nggak bersengut, ya langsung glegek pahit apa orang rasa takut karena sudah pahit. Itu penerapan sabar dalam ketetapan kauniyah. Wallahu a'lam. Ini pertanyaan dari anak saya yang saya jawab. Saya mau koreksi jawaban saya benar atau enggak. Gitu. Yang saya kan sekolahnya kan di SD Islam, baru diajari kalimat jasa Allah sama jasa kita. Nah itu kan bertanya sama saya, kalau sudah ada jasa Allah khairan sama jasa kita, berarti kalimat terima kasih udah nggak dipakai itu, kayak gitu tuh. Nah saya jawabnya terlalu buru-buru, saya jawabnya itu dipakai kalau yang mau berterima kasih sama yang non muslim, saya jaga gitu. Nah sampai sini saya kok bertanya nggak pas. Nah apakah saya ingat bahwa Rasulullah itu pernah ditolong sama orang Nasrani ketika berhijrah. Yaitu apakah beliau mencontohkan cara berterima kasih pada orang yang bukan muslim itu seperti apa begitu sekarang? Jadi kebaikan orang itu nanti ada istilah anis kurli wali walidai. Anis kurli wali walidai, bersyukurlah kepadaku kepada kedua orang tua. Berterima kasih kepada kedua orang tua. Apa bentuk terima kasihnya? Secara lisan matur nuwun, secara lisan mendoakan, secara lisan tutur kata yang baik. Itu bentuk terima kasih kepada kebaikan orang. Makanya kalau misalkan orang jazakallah khairan tambah lagi matur nuwun, itu nggak apa-apa. Itu tidak mengapa, karena anis kurli wali walidai. Namanya terima kasih kepada orang tua, ya itu bukan hanya sekedar mendoakan. Ini bukan hanya sekedar mendoakan. Wallahu ta'ala. Yang kedua, Rasul mendapatkan kebaikan. Apa bentuk balasannya? Banyak. Kadang dibalas kisahnya, saya lupa itu ada tokoh kafir. Ketika Nabi diboikot itu orang kafir ini membela Rasulullah SAW dengan pembelaan yang luar biasa. Itu ketika penaklukan kota Mekah, misalnya dia datang menjamin saya akan balas, karena baiknya orang tersebut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari situ dapat pelajaran, kebaikan orang siapapun sama Nabi itu mesti dibalas. Kayak ada pelayan beliau yang Yahudi melayani beliau balas gitu, beliau balas. Makanya beliau itu kalau dibantu, beliau nanti mengakhiri dengan kamu minta apa? Kisahnya sahabat yang ini membantu Rasul, setelah itu minta apa? Jawabannya menemani engkau di jannah. Kata Nabi, barangkali yang lain gitu. Sahabatnya jewe menemani Nabi di jannah ya. Barangkali yang lain gitu. Padahal menurut kita kan Nabi misalkan minta dunia. Minta apa Rasul? Saya minta apa serban misalkan apa gitu. Tapi ternyata mintanya apa? Minta menemani di jannah. Kata Nabi yang lain, ini berat. Ya, setelah itu aja Rasul. Pintar sahabat ini. Kata Nabi, kalau kamu pengen menemaniku di jannah, maka bantu dengan memperbanyak sholat. Jadi kebaikan itu sampai pun orang kafir kita balas. Dan mendoakan orang kafir seputar kebaikan itu masih boleh. Misalkan loro, mungkin gak mantut, boleh. Jangan kesong kafir mungkin enggak mati nggih. Ya enggak boleh. Iya, itu diperbolehkan. Tapi kalau sudah mati misalkan didoakan semoga Allah mengampuni, itu enggak boleh. Karena jelas sudah meninggal dalam kondisi kafir. Berarti tetap benar ya dalam pandangan tidak boleh mengucapkan jasa Allah khairan ya pada non muslim muslim. Boleh saja. Boleh. Itu mendoakan kebaikan. Jadi mendoakan semoga Allah membalasmu kebaikan, boleh.
Boleh. Cuman kalau orang kafir kadang kan orang paham. Apa kuwi? Iya. Saya jawab piye balik. Apa itu? Iya. Dan itu sesama orang ngaji aja kadang kan nggak paham. Misalkan wong muslim itu, nggih jazakumullah khairan. Itu kan nggak paham, tapi kalau nggih mugi-mugi Allah balas kesayangan jenengan. Nah, itu kan dia paham. Iya. Dan perlu digarisbawahi, jangan diputus pada kalimat jazakallah. Kan sering saudara kita itu kalau jazakumullah nggak boleh. Itu karena harus ada tambahan khairan. Tapi kalau ditambahi, itu pun juga berlebihan. Kan ada jazakumullah khairan katsiran. Iya. Nanti kalau bujangan wa bikron. Perawan ada di doa terus amal. Iya. Jadi itu sudah kalimat terbaik. Kalimat terbaik. Jadi doa Nabi itu kalimat terbaik. Makanya kalau orang doa ataupun ucapan atau apa sebagaimana yang Nabi contohkan itu sudah cukup. Karena apa yang beliau datangkan itu paling baik. Paling baik. Kadang orang merasa ini, biasanya dulu hanya itu salam itu assalamualaikum wa alaikunna warahmatullahi azza wa jalla. Wah, tamannya gitu. Warahmatullahi azza wa jalla. Jadi seakan-akan Nabi bahasanya kurang kompleks. Jadi kum itu harus kunnah. Kalau kum itu cuma lanang tok. Iya. Tapi kalau kunnah berarti perempuan juga. Itu seperti itu namanya lancang. Ya kayak mendoakan jenazah. Saya dulu pernah diminta mendoakan, sebenarnya saya kurang cocok. Kalau pamitan kan doa ya, kalau kepaten itu. Ya, tapi saya pakai wasilah dakwah. Kalau mendoakan orang mati itu di 3 tempat. Satu ketika keluar roh, kedua mensolatkan, ketiga selesai mengubur. Di luar itu umum. Ya, di luar itu umum. Ya, itu banyak ustadz-ustadz yang di situ tuh. Saya jarak pakai apa? Ini Allah maghfirlahu warhamhu ning jenazah itu. Jenazah itu. Bener, setelah lama itu mau ndongan itu nganggo itu prakleru katanya gitu ya. Ya saya tak anu genti, tak celelek genti. Memang ada lafadznya di hadis Allah maghfirlahu warhamha. Coba kan ngecek apa kan? Kan enggak ada. Iya. Cuman hu itu kembalinya bukan kepada jenis kelamin, tapi kembalinya kepada al-mayyitu. Mayit itu mufrad, mudzakkar, ghaib. Makanya domainnya hu. Domainnya hu. Ya, Allah. Kalau di kalangan Nahdien itu mengangkat sahabat Nabi Urwah al-Bariki yang pernah disuruh Nabi itu beli kambing, kemudian beli kambing sendiri dan juga orang Nabi. Kemudian di saat-saat seperti sekarang ini banyak orang-orang itu ketika berjualan, kemudian tempat jualannya atau barang dagangannya ditulisi Urwah al-Bariki. Ada niatan agar perdagangannya itu lancar karena Urwah adalah sahabat Nabi yang dulu didoakan Nabi untuk membeli kambing satu dan berdua, saking pinternya itu kamu barokah ya. Kebetulan kemarin saya tuh mampir bertiga sama Tono juga di warung soto dan es teler. Yuk ditulisi Urwah al-Bariki lah. Itu menurut pandangan orang hadis bagaimana kalau tidak melalui tabaruknya Urwah al-Bariki karena dulu pernah dapat doanya Nabi barokah berjual beli. Kemudian tadi tentang al-barokah tadi kan mina al-ziyata itu kalau ada juga pengertian yang sudah sering saya tulisnya itu al-barokah itu kasratul khair, kaya, ya artinya pengertian seperti itu diperlukan. Kemudian harusnya itu menteladani sebab keberkahannya. Jadi bukan orangnya. Bukan orangnya. Contohnya Utsman itu barokah. Sumur Utsman itu kan barokah sampai sekarang. Itu jadi kebun kurma, kemudian jadi bangunan hotel, masya Allah. Itu bukan Utsmannya yang dicatut, tapi kok Utsman hartanya bisa barokah itu sebabnya apa? Kembalinya kepada tadi mana ayat tabarakas murabbika.
mengiringkan nama Allah dalam setiap amalan. Mengiringkan nama Allah itu memiliki dua makna. Pertama bismillah, yang kedua keikhlasan. Harusnya seperti itu. Itu kalau misalkan tulisan ini, nama ini, itu bisa menyeret kepada kesyirikan. Menyeret kepada kesyirikan. Iya. Itu kalau dari kalangan mereka memang kuat banget itu. Jadi apa-apa itu kadang nganggo ayat tapi dipakai untuk semau sendiri. Kemarin itu pas bulan apa itu siapa yang membaca ini adalah Pak kalimat min nafat ala apa itu namanya. Pokoknya nanti nggak akan habis sih. Itu nanti wes setahun penuh itu rezekinya semula. Iya. Itu dari mana? Ayat itu memberikan faedah seperti itu. Kalau saya pernah katanya kalau kamu digacar kiri itu kamu baca sumum bukun umyumpah layar jibun bisu tulis buta tidak berakal, nanti kiri orang ngerti orang ngerti itu dari mana faedahnya? Ya itu dari mana? Allah Ta'ala. Jadi seperti itu. Tapi kalau makna yang kedua tentang an-nama kemudian az-ziyadah kafratul khair itu semakna semua. Jadi ungkapan-ungkapan itu nanti ada kayak tafsir. Tafsir itu kalau kita lihat misalkan ada kita mukadimah tafsir misalkan, itu kan Syekh Ibnu Taimiyah. Itu disebutkan ungkapannya berbeda tapi maknanya sama. Maknanya sama. Jadi ada ungkapan-ungkapan yang berbeda. Kalau yang mendalam keilmuannya, perbedaan ungkapan itu ada pelajaran yang tersirat. Cuman kalau orang yang biasa itu ya kadang ungkapan berbeda memiliki makna yang sama. Kayak kodok kodar. Kodok kodar itu kalau misalkan jane bedanya apa toh? Kodok kodar. Itu kalau ada istilah ida ijtama'a iftaroko, ida iftaroko ijtama'a. Kalau pisah itu berbeda, kalau pisah itu terkumpul, kalau terkumpul itu terpisah. Ya, tapi kadang kan ya, tapi secara umum ya pokoknya takdir Allah. Cuman bedanya kalau misalkan qadar itu takdir azali, qada itu takdir penerapan. Takdir penerapan kalau di umum ya takdir itu. Takdir itu kan bisa maknanya di kitab Lauh Mahfuz, bisa maknanya yang sedang terjadi. Ya, Allah Ta'ala. Jadi Masya Allah, tapi itu kayanya bahasa Arab. Ya bahasa Arab itu kaya sekali, makanya ungkapan-ungkapan itu yang dipakai banyak. Makanya kalau orang misalkan tafsir, nanti buka Imam Tobari atau buka misalkan Ibnu Katsir, itu kadang kok mirip-mirip kabeh, mirip kabeh. Makanya ada ulama sekarang misalkan tafsir Syekh Abdurrahman As-Sa'di itu seperti ringkasan. Nanti kesimpulannya ini. Yeah. Tapi kalau pengen rujukan sampai nanti ini datang dari siapa, itu nanti lebih tinggi kepada Ibnu Katsir misalkan. Nanti lebih tinggi kepada Imam Tobari sampai nanti sanad-sanadnya itu dibawakan. Allah Ta'ala. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.